Ya. Link kan kakak? Kok pilih mana coding. Sudah masuk. Sudah Ibu, silakan. Halo. Selamat sore. Kenalin. Pak Suprapto dari Jakarta. Dari Jayapura, dari Jakarta, dari Bogor.
Halo Kak, Waalaikumsalam. Ya, besok hari Sabtu sih. Apa? Kuisnya jam 1. Sudah mulai. Iya. Kuis 1 jam 9 malam kalau saya punya. Berapa? Jam? Kuis 1. Iya. Mulai malam sekali. Waktunya ngantuk, maka sudah begini, bagaimana otak mau berpikir itu? Sabtu lagi mereka kayak tidak ada waktu lain. Aduh, simpang. Bu Sih, kayaknya Beda-beda. Terus ya, memberi umpan balik, menanyakan tentang materi yang disampaikan, apalagi materi sangat menarik. Orang yang ada dan datang hadir pada saat itu semua tahu tentang seks. Kemarin kita belum Sangat sampai. menarik sehingga baru satu kali mengeluarkan kata, 2 kali, 3 kali murid menjawab. Bilang Bu Merlin kalau pergi saja bayarkan kita dulu. Gitu toh? iya. Nah, tadi aku sebelah itu punya toh. Iya. Saya yang belum. Ini Siti Fatimah mulai muncul, tapi belum kelihatan. Ibu keluar dari sini Kak tadi masuk ke Zoom. Ah, terada. Samsung masih di Samsung Zoom. Bapak sini Samsung sih. Oh, Zoomku di luar nih. Irwandi Yoko Swaka. Berarti Ibu keluar di sini. Mana? Karena saya punya Zoom di luar ini Oh. maksudnya. Kok fotoku belum kelihatan ya, Dek? Ibu belum masukkan foto mungkin. Oh, tidak, maksudnya video. video. Nanti kan Mut itu apa mute? Mute apa itu? Suara tuh kasih Iya. Mana belum? Mana? Ini kasih mute Sudah. Dia sudah kasih. mute. Assalamualaikum Rauda, bagaimana kabarnya, Adik? Waalaikumsalam, baik Pak, alhamdulillah. Mantap. Oh, nggak ada fotonya, Pak Mat. Fotonya nggak ada. Nanti dari sana Bu, host meetingnya yang bikin Bu. Nih bukunya itu. Mana itu kenapa mati Bu? Terus Pak. Is, rupanya saya injek renyak. Coba kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah bagaimana? Nggak tahu apa.
Mute dulu, Bu. Masih play lagi masih bisa sih. Tapi kalau 20 menit nggak apa-apa. Ya, kita penutupan dulu ya. Dapat. Itu ada alamat Zoom-nya. Di alamat Zoom. Keluar dari ini gitu. Nggak usah, Pak. Oh, Bapak nggak ini ya? Nggak bisa WA dari sini? Oh, ya. Atau di WA aja langsung. Zoom-nya di WA kan cuma sebentar ini penutupan. Kita harus cari siapa? Saya belum masuk. Oh ya. Buka dari ini saja, dari apa? Dari WA saja, dari ibuku HP saja. Ibu nggak angkat ini. Mana yogonya? Dedek panggil ayah kan. Ya udah masuk, tapi mungkin ini ya jaringan kapan? Posisinya hindari. Mantap. This way. Ini Pak Yogonya nih loh. Yuk kita ini semua udah standby tapi Yogonya nih loh gimana? Sangatnya gimana? Ini kan kasih besar ini. Sekali di sana. Ini aku pasti muncul. Kasih mood saja. Ini apa? Star Click. Enggak mau keluar. Mutar dia. Masih ini ya. 2 kali ya? Iya, 2 kali. Kelap. Ini start video. Ini pakai ini.
Video virtual kali ya. Video setting. Recording. Gelap. Anakku bilang gelap. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Ibu. Sore. Selamat sore, Pak Yogo. Sore. Selamat sore, Bu. Saya mulai, Pak Yogo. Silakan, Bu Rauda. Siap. Baik, Pak. Pak Yogo, saya mulai. Baik, Bapak Ibu. Kegiatan Yogo, saya mulai, kita Kak. pada sore hari ini akan kita mulai. Yogo dalam mood. Loh, kok dia? Ini moderator. Yogo, kenapa dia unmute? Ya. Bu Rauda yang moderator, Kak? Iya, Bu. Tadi barusan ditelepon. Oke, silakan aja. Ya, baik. Ya, oke, silakan. Siap, Bu. Selamat sore, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Pada sore hari ini, kita akan menutup kegiatan kita selama kurang lebih 5 hari, yaitu kegiatan penyegaran dan asesmen calon dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan Universitas Cendrawasih tahun 2020. Bapak Ibu, sebelum memulai rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya membacakan susunan agenda, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pesan dan kesan dari fasilitator guru kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Ismi, kemudian yang ketiga yaitu pesan dan kesan dari fasilitator inti PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Suprapto. Kemudian yang keempat, sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan penyegaran dan asesmen calon dosen pamong PPG dalam jabatan Universitas Cendrawasih tahun 2020. Yang kelima, penjelasan teknis terkait evaluasi yang akan dipaparkan oleh Pak Irwandi Yogo. Dan kegiatan terakhir yaitu dosen. Baik Bapak Ibu, kita akan meranjak ke acara yang kedua, yaitu pesan dan kesan dari fasilitator inti guru kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Ismi Juni Susanti. Kepada Ibu, dengan hormat disilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ibu Betty Sari, selaku koordinator kegiatan penyegaran dan asesmen calon dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan tahun 2020. Yang saya hormati, Bapak Lamansur, tim admin dari pusat. Yang saya hormati, Bapak Ibu tim fasilitator inti beserta tim admin, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu kepala sekolah, serta Bapak Ibu guru sebagai peserta kegiatan penyegaran dan asesmen calon dosen dan guru pamong PPG Darjab tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas izinnya, atas rahmatnya, dan atas ridhonya, sehingga kegiatan penyegaran dan asesmen calon dosen dan guru pamong PBG dalam jabatan tahun 2020 ini dapat terselenggara dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili fasilitator inti menyampaikan kesan dan pesan selama kegiatan berlangsung. Kesan yang ingin saya sampaikan saat ini terutama kepada peserta, yaitu peserta sangat antusias, partisipasinya tinggi dalam diskusi dan sharing, serta dalam kerja kelompok dalam penggunaan LMS. Alhamdulillah tidak mengalami kesulitan. Padahal LMS ini sesuatu hal yang baru untuk kita semua. Untuk masuk ke dalam web pun tidak pernah ada yang salah atau nyasar alamat. Semua berjalan dengan baik. Jika 1-2 orang yang salah masuk room itu wajar. Tapi pada umumnya semuanya berjalan dengan lancar. Sejak hari pertama hingga hari kelima, peserta sampai hari ini bahkan, peserta masih tetap semangat. Salut dan apresiasi untuk peserta. Kami selalu memantau perkembangan dan keaktifan peserta beserta tim admin, peserta yang sampai kadang malam hari pun masih aktif. Bahkan ada yang berkomunikasi dengan kami untuk menanyakan terkait tugas-tugas yang belum dipahami. Hal demikian menandakan bahwa peserta serius dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan kita adalah kegiatan daring. Nanti pun juga akan dilaksanakan daring. Dan hal ini sesuatu yang baru, tetapi kita tetap semangat. Dia bilang pengaturan karya, ini kan settingnya di sini. Walaupun daring, kita tetap semangat. Bapak Ibu, ada beberapa peserta yang bergabung, itu semata hanya karena membutuhkan jaringan WiFi supaya lancar ketika mengerjakan di LMS-nya. Kerjasama tim Fasti dan tim admin sangat luar biasa. Benar-benar saling bergandengan tangan untuk mengupayakan agar kegiatan berlangsung dengan baik dan peserta selalu aktif. Tak henti-hentinya tim admin memantau perkembangan peserta dan melaporkannya baik kepada fasilitator maupun kepada panitia penyelenggara. Jika ada info baru, informasi yang baru dari pusat, admin juga segera meneruskan kepada tim Fasti, sehingga kerjasama itulah maka kegiatan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu yang saya hormati, jika tadi adalah kesan saya, sekarang saya ingin memberikan pesan mewakili tim fasilitator guru kelas. Untuk peserta, sebelum deadline, mohon lakukan pengecekan di setiap unit atau sesi, mulai unit 1 sampai dengan unit 5. Jangan sampai ada tugas yang belum diselesaikan atau belum diupload. Pada kegiatan penerapan, dicek kembali apakah sudah ada kegiatan di sana, apakah sudah tercentang atau belum. Pada unggah produk, mohon perhatian khusus, masing-masing individu wajib mengupload
produknya. Produk yang diupload sebanyak atau sesuai jumlah tugas kegiatan pada unit tersebut masing-masing. Misalnya di unit 5 ada kegiatan, di unit 5 ada 3 kegiatan. Berarti produk yang diunggah harus sesuai, yaitu 5. Dan silakan cek tugas tersebut menggunakan LK berapa. Harus sesuai atau diminta dengan upload screenshot misalnya. Harus screenshot yang diupload. Jika diminta video yang diupload, harus video juga yang diupload. Jangan sampai salah karena saking banyaknya LK yang harus diunggah sehingga keliru, gitu ya, salah. Itu terjadi, ada yang terjadi seperti itu. Semoga sebentar masih ada waktu dicek kembali. Demikian juga LK yang digunakan. Misalnya ketika RTL itu harus dibuat dalam bentuk form sesuai LK yang ada di dalam unit tersebut. Jadi yang diupload pun harus juga sesuai dengan LK tersebut, bukan dalam bentuk narasi. Nah, sekali lagi mohon dicek satu persatu, mumpung masih ada waktu. Deadline LMS yaitu sebentar malam pukul 23:59. Ya, waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu jam 12 waktu Indonesia Barat. Izinkan saya membacakan laporan perkembangan unggah produk dari unit 1 sudah 23 peserta. Unit 2 23 peserta. Saya ulangi, unit 1 23 peserta, harusnya sebanyak 11 produk, tetapi masih ada yang baru 1 produk, 2 produk. Ya, mohon ini dicek kembali. Untuk unit 2 ada 23 peserta yang sudah mengupload. Jadi ini ada 7 produk, jadi nanti diperiksa kembali. Unit 3 sudah 23 peserta yang upload produk, sebanyak 6 kegiatan. Di situ ada yang sudah 11, ada yang sudah 10, ada yang sudah 13, ada yang baru 1. Unit 4 yang mengupload sudah 19 peserta dari 6 kegiatan, 7 berkas atau 7 produk yang harus di-upload. Unit 5 sudah 14 peserta yang mengupload dari 3 kegiatan, yaitu 4 produk. Itu tadi hasil pantauan kami dengan hasil produk. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, jika ada saran, masukan terkait LMS, materi, modul, maupun teknik pelaksanaan, mohon disampaikan kepada kami, tim fasilitator, yang kemudian nanti kami akan laporkan kepada panitia penyelenggara. Ucapan terima kasih kepada LPTK Universitas Cendrawasih yang telah memfasilitasi kegiatan penyegaran dan asesmen calon dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan tahun 2020. Semoga penyelenggaraan PPG tahun ini nanti dapat berhasil dan sukses sesuai harapan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim admin yang senantiasa bekerja sama dengan solid demi lancarnya kegiatan penyegaran ini. Tak lupa kami tim fasilitator inti menyampaikan apresiasi atas kerjasama dalam memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih yang tak kalah pentingnya disampaikan kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru selaku peserta yang senantiasa semangat dan tetap semangat. Khusus Bapak Ibu dosen, mohon maaf sekali saya pribadi merasa tidak pantas berada di hadapan Bapak Ibu dosen karena saya adalah mantan peserta didik Bapak Ibu dosen. Olehnya itu mohon dimaafkan, saya hanya menjalankan amanah yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, kekurangan dan ketidaksempurnaan adalah milik saya.
atas nama tim fasilitator inti, guru kelas, dan tim admin, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama membersamai Bapak Ibu ada hal-hal, sikap, tutur kata yang tidak berkenan. Demikian pula kepada panitia penyelenggara, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima Waktu kasih. sekembalikan. Ya, Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Ismi Juni Susanti yang telah menyampaikan pesan dan kesan selaku fasilitator inti dari guru kelas. Terima kasih banyak Ibu, pesan dan kesannya akan selalu kami kenang. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara ketiga pada kegiatan penutupan kita pada sore hari ini, yaitu penyampaian pesan dan kesan dari fasilitator inti PJOK. Kepada Bapak Suprapto, dengan hormat disilahkan. Terima kasih Ibu Rauda yang sudah memberikan informasi kepada saya dan memberikan kesempatan. Pertama tentunya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bagi semuanya. Semoga di sore, di penghujung hari ini kegiatan pada pagi hari sampai sore, dari mulai Senin sampai hari Jumat ini, kita tetap semangat, kita tetap bahagia, sehat selalu. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk menyampaikan kesan dan pesan. Pertama, kesan. Tentunya saya sendiri juga seperti yang dikatakan nanti bahwa tidak ada kepantasan sebenarnya saya menjadi fasilitator inti, apalagi saya harus membimbing bersamai para Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa hebat, Bapak Ibu guru pamong yang juga sudah luar biasa hebat. Tentunya dalam momen ini saya kesannya adalah kita sebenarnya pada dasarnya pembelajar bersama. Kita belajar bersama. Kita belajar dari COVID-19. Buat kita tentunya bisa karena terpaksa, bisa karena biasa dipaksa. Ya, karena apa? Pada kegiatan dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ini tentunya banyak hal-hal yang tentunya Bapak Ibu guru, baik dosen maupun para guru pamong, mendapatkan hal yang baru. Pertama, penggunaan aplikasi LMS, yang tentunya bagi kita sebagian besar mungkin baru tahu dan asing, pasti wajar dan manusiawi ketika menggunakannya tentunya masih kecepatannya, ketepatannya, pasti tentunya tidak sama. Dan tentunya juga kesan saya pertama adalah membersamai Bapak Ibu beberapa hari, meskipun kita juga kadang lewat online saja atau daring saja, tapi serasa bahwa kita sebenarnya sudah seperti kayak keluarga sendiri, sudah seperti kayak saudara yang saling belajar, saling melengkapi daripada kurang kita masing-masing, saling mengoreksi, dan tentunya bukan kita saling menjatuhkan, tapi untuk kesempurnaan daripada kegiatan ini dan kita masing-masing. Dan tentunya juga terus berkembang, di mana kegiatan dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ini memang ya ada kendala-kendala yang dapat dirasakan oleh Bapak Ibu peserta, baik mungkin sebagai kapasitas dosen maupun sebagai guru pamong. Saya yakin bahwa kita masih dalam proses belajar. Penting tidak berhenti belajar saja, saya yakin pasti kita bisa. Komitmen mungkin yang kita paham. Jadi kesan saya adalah adanya kekeluargaan, adanya saling pengertian, saling melengkapi, saling mendukung, dan menyempurnakan daripada apa yang kita kurang pada kita masing-masing. Itu kesan saya. Pesan saya mengajak kita semua tentunya mari kita bersyukur. Tuhan sudah memilih kita, diberikan amanah, diberikan rezeki berupa predikat ASN atau aparatur sipil negara. Semua orang antri, semua orang ingin kesempatan itu, semua orang ingin kesempatan. Dan kita harus bersyukur sudah mendapatkan kesempatan. Cuma bagaimana kita tentunya bisa bersyukur dengan kesempatan kita miliki. Tentunya pesan saya adalah mari kita
3 hal. Lakukan dengan penuh integritas. Lakukan dengan penuh peduli dan amanah. Integritas artinya apa? Artinya mari kita lakukan tanggung jawab ini dengan pekerjaan yang paling optimum, yang menurut kita paling terbaik. Sebagai seorang ASN, sebagai seorang pegawai, seorang yang menjadi pendidik, mari kita lakukan kegiatan kita, tugas kita sebagai orang yang integritasnya tinggi. Lakukan pekerjaan dengan kategori yang paling optimal atau paling maksimal. Jangan asal-asalan. Karena banyak orang luar sana pengen mendapatkan kedudukan kita tapi nggak kesampaian, tapi kita mendapatkan kesempatan ini. Berikutnya adalah amanah. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan lewat pemerintah kita menjadi ASN. Mari lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen, sebagai seorang guru untuk menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Dan tentunya mari kita peduli. Peduli berbagi, peduli mengasihi, peduli menghormati. Percuma saja kita hidup sendiri, karena kita bukan makhluk sosial. Bukan makhluk pribadi, makhluk sosial. Kita dari mulai lahir sampai nanti kita mungkin meninggal tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu, dari sekarang senanglah berbagi. Mari kita saling berbagi. Makanya di 5 hari ini kita saling berbagi, meskipun sudah malam, kita masih sering komunikasi. Meskipun kita lelah, tapi kita masih berbagi semangat, berbagi motivasi. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin pesan saya singkat. Ini saya mendapatkan suatu pesan juga dari seorang Prof. Shibata ketika saya short course di Jepang 2 tahun yang lalu ya. Mari, ada pertanyaan begini dari seorang Prof. Kalau Anda ingin sehat, apa yang Anda lakukan? Pasti mungkin makan bergizi, mungkin olahraga, mungkin istirahat yang cukup, atau mungkin ya orang bilang melakukan rekreasi. Terus bagaimana dengan seorang pendidik yang sehat? Dalam arti sehat profesionalismenya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi menjaga tubuh kita sehat dengan bergizi, dengan makanan bergizi, bagaimana membuat makanan bergizi bagi diri kita, profesionalisme kita? Kita sebagai seorang pendidik ini. Tentunya adalah mari kita long life education. Mari kita belajar sepanjang hayat. Kita adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Update-lah ilmu-ilmu kita, karena anak-anak selalu ingin mendapatkan hal yang baru. Bisa kita mendapatkan ilmu dari apa saja, boleh kegiatan, boleh workshop, boleh seminar, boleh literasi, mandiri, baca tulis, literasi digital yang luar biasa. Itu makanan kita bergizi sebagai seorang profesi. Mungkin Bapak Ibu dan kita semua, mari kita selalu berliterasi, mari kita selalu cukupi gizi profesional kita dengan cara banyak membaca. Mengikuti kegiatan-kegiatan sifatnya meningkatkan kemampuan kita maupun pedagogi kita. Dengar saja. Berikutnya, bagaimana kita melatih badan kita supaya sehat dan kuat dengan cara riset atau meneliti, dengan cara latihan atau olahraga. Bagaimana olahraganya seorang guru dan seorang dosen pasti meneliti, pasti riset, pasti berkreasi, berinovasi. Pasti kita menemukan banyak masalah di dunia pendidikan. Banyak menemukan masalah di sekolah, di kelas, maupun di kampus. Jadikan masalah itu berkah. Masalah itu membawa berkah dengan kita mencari solusi. Kita mencipta media, kita mencipta model, strategi, mencipta apa saja. Yang tujuannya adalah membantu bagaimana masalah itu selesai dengan pikiran dan inovasi dan kreasi kita. Itu bentuk latihan atau olahraga daripada seorang pendidik. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengistirahatkan diri kita. Bagaimana cara kita tidur atau istirahat supaya badan kita sehat. Dalam hal ini adalah bagaimana cara seorang pendidik, seorang profesional pendidik supaya sehat. Adalah dengan refleksi. Refleksi adalah bentuk istirahat cukup daripada seorang pendidik. Mari kita merenungi, sudah benarkah apa yang kita ajarkan? Sudah betulkah? Ya, mungkin kita belum benar memilih skenario, memilih media, metode pelajaran, belum benar kita merangkai suatu asesmen. Mari kita refleksi. Syukur-syukur kita berani dikoreksi, dikritisi, diberi masukan sama orang lain. Karena kita nggak bisa berkaca pada diri kita sendiri, tapi kita berkaca dari orang lain. Dari situlah ketika kita berani membuka diri untuk dikoreksi, dan kita refleksi, perenungan, apa yang kita lakukan sudah benar atau betul, itu pasti
pendidikan akan menjadi lebih baik. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kesan dan pesan saya selama ikut bergabung dalam tim Fasilitator Inti, dan akhir kata tentunya saya yang tentunya tidak seberapa tentunya layak sebenarnya menjadi seorang fasilitator inti, karena saya seorang guru biasa saja, masih banyak prof, doktor yang tentunya ilmunya luar biasa, pengalaman terbangnya lebih banyak dibandingkan saya. Cuma mari, saya ada sindiran sedikit. Janganlah diri kita hanya menumpuk pengalaman waktu, tapi coba kita juga menumpuk pengalaman belajar. Karena pengalaman belajar membuat kita mungkin dihargai, mungkin kita dihormati, dimuliakan. Akhir kata tentunya sekali lagi sebagai fasilitator inti mewakili fasilitator inti PJOK, saya secara pribadi dan Pak Pahala jika membersamai Bapak Ibu ketika melakukan pendampingan, melakukan bimbingan dan fasilitasi ada hal yang tidak berkenan, ada tindak laku bahasa yang tidak sopan, tentunya dari pribadi saya mohon maaf. Burung Irian, Burung Cindrawasih, Cuk Sian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Suprapto yang sudah memberikan pesan dan kesannya selaku fasilitator inti bidang PJOK. Untuk Ibu Ismi dan juga Bapak Suprapto, bukan gelar yang dipandang atau dinilai oleh Tuhan, namun seberapa besar manfaat kita terhadap orang lain. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu sambutan sekaligus menutup kegiatan secara resmi penyegaran dan asesmen calon dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan Universitas Cendrawasih. Kepada Ibu Dr. Betty Sarina Pitupulu, MSc, waktu dan tempat, dengan hormat kami silakan. Ella. Baik, terima kasih Bu Roda. Ibu sama-sama. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, terutama 5 hari ini. Bapak Ibu, saya tidak ada mendengar laporan yang sakit. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Terutama Bapak Ibu peserta dan fasilitator inti dan juga tim IT. Kalau mendengar kesan dari Ibu Ismi, Ibu fasilitator dari Ibu yang mewakili fasilitator inti dari bidang guru kelas dan Pak Suprapto, kalau saya bisa rangkum supaya kita tidak lama-lama ya. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi kerjasama yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian dan juga semangat. Saya bisa rasakan semangat Bapak Ibu yang di guru kelas, walaupun saya tidak ada di sana, tapi saya pantau lewat WA Group. Jadi apa yang disampaikan Bu Ismi itu ya benar adanya, kerjasama, partisipasi yang tinggi, kerja kelompok, demikian juga yang ada di PJOK. Nah ini menjadi modal utama kita nanti di dalam kita akan mendampingi teman-teman guru-guru yang ingin menjadi guru profesional. Kami juga sangat mengapresiasi kerja tim IT dan admin yang terus mengingatkan fasilitator dan peserta, sehingga walaupun kadang kita melenceng dari jadwal, tapi tim IT selalu mengingatkan. Ini saya sangat apresiasi ya. Dan juga apa yang tadi disampaikan Bu Ismi mengenai statistik pekerjaan teman-teman, baik itu di unggahan di penerapan ataupun refleksi atau koneksi,
begitu juga hasil produk peserta di setiap unit. Ini sudah sangat menggembirakan, dan saya harap teman-teman yang lain yang belum melengkapi, masih ada waktu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bukan Barat ya Bapak Ibu. Jadi ya kalau masih banyak yang belum rampung, ya mungkin kita lembur sampai nanti jam 12 malam. Dengan harapan apa yang kita lakukan nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman guru. Nah, pesan saya, yang pertama Bapak Ibu, apa yang kita dapat selama 5 hari ini, apalagi ini adalah hal-hal yang baru, Bapak Ibu dan juga Bapak dosen banyak yang masih baru dalam mengoperasikan LMS. Kalau ada di sana-sini kesulitan, saya kira itu manusiawi. Dan kita masih bisa terus nanti, saya pengalaman yang lalu LMS itu tetap terbuka. Jadi kalau ini sudah ditutup, Bapak Ibu masih bisa membuka untuk latihan-latihan mandiri. Kenapa? Karena kita harus menghindari hilangnya informasi karena faktor retensi. Jadi kalau Bapak Ibu besok tidak membuka LMS, berkurang itu nanti 10%. Besoknya lagi berkurang 20%. Jadi untuk tetap keep retensi ada, silakan setiap hari itu bukalah beberapa menit, mungkin 30 menit, untuk memperlancar keluar masuk LMS, bagaimana mengupload, bagaimana ini termasuk juga Bapak Ibu, kalau di PJOK saya melihat sudah ada modul-modul yang akan dipakai nanti untuk Bapak Ibu mendampingi mahasiswa PPG. Jadi buat teman-teman di PJOK, silakan buka lagi LMS-nya khusus untuk modul-modul, supaya tahu apa yang menjadi tuntutan yang harus kita lakukan di dalam pendampingan mahasiswa PPG. Saya belum bisa masuk ke guru kelas, tapi saya yakin modul-modulnya juga sudah ada untuk persiapan kita, karena direncanakan awal Agustus itu kita akan mulai dengan mahasiswa PPG tahap 1. Jadi kalau bisa, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu menghimbau jangan meninggalkan LMS. Kalau Bapak Ibu selama ini rajin buka WA, sekarang ditambah rajin buka LMS. Supaya itu menjadi kebiasaan buat kita, sehingga kita tidak lagi kaku. Nah, pesan-pesan saya, sama seperti Ibu Ismi, Bapak Ibu cek lagi semua pekerjaannya, pastikan sudah dicentang, pastikan produk peserta setiap unitnya lengkap. Dan yang kedua pesan saya, seperti yang disampaikan Pak Suprapto, kita ini adalah dosen dan guru pamong yang terpilih. Karena tidak semua dosen FKIP ikut, tidak semua guru pamong di Jayapura ikut. Ya, jalan Tuhan Bapak Ibu yang terpilih, maka ini kita jadikan sebagai amanah. Supaya kita bisa membantu pemerintah dalam membentuk guru-guru yang profesional. Kalau kita ingat ini adalah amanah, saya yakin pasti kita akan bekerja dengan sepenuh hati. Salah satu caranya adalah kita mengupgrade pengetahuan kita tentang LMS, tapi juga tentang materi-materi yang nantinya akan kita sampaikan kepada teman-teman guru yang mau jadi guru profesional. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim fasilitator inti, baik itu guru kelas maupun PJOK. Terima kasih buat Ibu Ismi, Ibu Albaiti, terima kasih buat Pak Pahala dan Pak Suprapto. Berkat kerjasama ibu-ibu dan bapak-bapak fasilitator inti, maka kami peserta, teman-teman guru maupun dosen, bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Dan ini juga dibantu kerjasama tim IT dan admin yang sangat luar biasa.
Tapi itu juga tidak berarti kalau Bapak Ibu dosen dan guru kamu tidak semangat. Jadi untuk menjadi satu kesatuan yang luar biasa, yang saya yakin PPG Uncen akan menjadi PPG yang diperhatikan karena keberhasilan kita dalam pembelajaran online. Ini pilot project ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita walaupun jauh dari Jakarta, kita sanggup. Bisa ya Ibu-ibu, Bapak-bapak? Iya, bisa. Ya, yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatu mulai dari pembukaan sampai penutupan ini. Kiranya semua yang kita kerjakan berkenan kepada Tuhan, diberkati, dan itu akan membawa berkat bagi kita masing-masing. Dengan demikian, saya menutup penyegaran dan asesmen dosen dan guru Pamong pada hari ini pada pukul 16.47 dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nyatakan ditutup. Terima kasih Bu Roda, selamat sore. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu Betty atas sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan penyegaran dan asesmen calon dosen dan guru Pamong PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Cendrawasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melangkah ke acara kelima, yaitu penjelasan teknis terkait evaluasi yang akan disampaikan oleh Pak Irwandi Yogo. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Selesai. Rekam saja. Baik, terima kasih Bu Rauda. Bapak. Iya. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saat ini Bapak-bapak dan Ibu telah menyelesaikan kegiatan penyegaran ini dan kita telah tiba di akhir, yaitu kita akan melakukan evaluasi. Nah, kegiatan untuk persiapan evaluasi, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat, mempersiapkan diri sebelumnya secara teknis. Bapak dan Ibu bisa lihat video yang nanti akan kami bagikan melalui WA. Bapak Ibu bisa buka videonya. Di LMS juga ada, tapi kami belum cek videonya yang mana. Tapi nanti kalau daripada mencari-cari lagi, kami akan berikan linknya. Kemudian langkah-langkahnya, Bapak Ibu nanti akan buka LMS baru untuk khusus evaluasi. LMS khusus evaluasi. Nah, Bapak Ibu akan masuk di situ. Nanti kami akan berikan juga videonya bagaimana cara masuk di LMS evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu harus mengisi baik, sebentar saya Semangat. ya. Jadi nanti ada ya. Jadi nanti akan ada simulasi evaluasi. Nah, di LMS yang saat ini Bapak Ibu buka, itu adalah
Bapak Ibu sudah sampai di penutup. Nah, itu nanti mengisi umpan balik peserta dan simulasi evaluasi. Simulasi evaluasi ini berisi 20 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. Kemudian nanti jika masuk di LMS evaluasi ujian, nanti Bapak Ibu akan ini Pak Yogo, ya. bagaimana kalau kita masuk langsung di LMS supaya panduannya lebih jelas? Maksudnya Pak Yogo pandu lewat LMS. Oh, baik Bu. Baik, Ya. saya coba. Saya share screen. Maksud saya kita keluar dari Zoom meeting, Oh ya. terus kita masuk ya web meetingnya LMS. Baik. Berarti nanti saya bagikan videonya saja. Begitu Kak Ibu? Saya bagikan videonya. Bagaimana cara Bapak Ibu masuk ke LMS ujian. Ya. Bukan, maksud saya Yogo bisa jelaskan itu lewat web meeting LMS. Bisa Bu. Untuk semua peserta ya? Masalahnya kalau lewat itu tidak bisa ini Bu. Tidak bisa ke semua peserta. Saya hanya mungkin pilih salah satu antara guru kelas atau PJOK begitu. Dan itu tidak bisa semua kalau lewat LMS Bu. Oh, oke, kalau gitu lewat sini aja lah. Lewat sini. Tetapi berbatas waktu ini Bu, 1 jam saja. Saya coba tadi 1 jam saja. Kalau kita mau lanjut, berarti harus buka Zoom meeting yang baru, Bu. Saya akan buka Zoom meeting yang baru. Bagaimana, Ibu? Oke, lanjut aja. Ya. Jadi nanti ada biodata. Fakta. Bapak Ibu harus mengisi fakta apa ini? Integritas. Ya, fakta integritas. Kemudian mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini ternyata LMS-nya bermasalah. Ya. Saya ubah setting dulu, Bu. Ini bermasalah, ini Mas. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, mohon maaf, tapi nanti urut-urutannya adalah mengisi fakta integritas, kemudian simulasi, kemudian baru Bapak Ibu bisa melakukan evaluasinya. Nah, jika akan melakukan evaluasi, Bapak Ibu harus mempersiapkan terlebih dahulu. Bapak Ibu harus benar-benar siap. Kemudian jaringan internetnya jangan sampai tidak stabil. Jadi harus di jaringan internet yang stabil agar tidak terputus. Nah, nanti jika mengalami kendala, nanti bisa laporkan ke kami. Ya, kami akan melihat apakah bisa diulang atau kendala itu karena Bapak Ibu tidak memperhatikan waktu begitu. Ya. Jadi mungkin itu saja Ibu Betty Sari dan Bu Rauda.
Mungkin nanti selanjutnya saya lanjutkan di WA saja kah, Bapak dan Ibu? Kemudian waktu evaluasinya dimulai pukul 18.30. 18.30 atau 16.30 waktu Indonesia Barat sampai 21 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kita menyesuaikan waktu di Barat. Jadi kalau di sini 18.30 sampai 23, pukul 23. Ya, mungkin seperti itu sementara Ibu Rauda dan Ibu Betisari. Saya kembalikan kepada Ibu Rauda. Baik, Bapak Yogo, terima kasih atas penjelasan teknis terkait evaluasi yang akan dilanjutkan secara tutorial atau step by step di WA Group. Ya, Bapak Ibu, kita tiba pada acara terakhir dari kegiatan penutup kita pada sore hari ini, yaitu doa. Doa akan dibawakan oleh Bapak Nehemia Draha. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Nehemia. Saya sudah begini dari tadi belum mulai. Mungkin Bapak Nehemia bisa di-unmute dulu. Suaranya, suara Ya, baik. mikrofonnya. Baik, terima kasih banyak, Sudah. Pak. Suara saya sudah bisa masuk, Bu? Sudah bisa terdengar, Pak. Terima Baik. kasih. Saya akan berdoa dengan doa Kristen. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kami panjatkan di hadirat-Mu karena kasih kebaikan-Mu kepada kami, peserta penyegaran asesmen PPG mulai dari hari Senin sampai hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberi kesehatan kekuatan kepada kami, dan Tuhan telah menyertai para fasilitator inti dan pradosen yang telah membimbing kami, dan semua peserta semuanya sehat-sehat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk melaksanakan dan menggunakan dan menjadikan kegiatan ini sebagai tugas untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Berkati kami semuanya, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan juga sebentar lagi kami akan menghadapi ujian. Kami berdoa, Tuhan sertai kami. Tolong kami dan berkati mereka para fasilitator, dosen, dan semua peserta untuk melanjutkan kegiatan ini setiap hari dan menjadikannya sebagai pengabdian yang baik untuk bangsa dan negara dan untuk Indonesia ini. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa. Inilah doa kami kepadamu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Allah di surga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Nehemia Draha yang sudah memandu kita untuk berdoa sekaligus menjadi rangkaian dari acara kegiatan penutupan kita pada sore hari ini. Sebelum menutup, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan anugerah yang diberikan berupa anugerah kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 5 hari dengan baik.
Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Koordinator PPG Universitas Cendrawasih, Ibu Dr. Betty Sari Napitupulu yang sudah mengizinkan kita semua dan koordinir kita semua untuk dapat mengikuti kegiatan asesmen dan penyegaran ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator inti bidang guru kelas, yaitu Ibu Albaiti dan juga Ibu Ismi Juni Susanti, yang telah mendampingi para peserta, baik dosen maupun guru pamong, selama kurang lebih 5 hari ini. Suka duka sudah kita lewati bersama, bisa menghadapi evaluasi. Terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada fasilitator inti bidang PJOK, yaitu Bapak Pahala Tuahuta Julu dan juga Bapak Suprapto Pradana, yang telah mendampingi Bapak Ibu calon dosen dan juga guru pamong PPG dalam jabatan selama kurang lebih 5 hari ini, dan menemani segala aktivitas dan kegiatan yang ada di LMS. Saya juga berterima kasih kepada tim admin, yaitu Pak Irwan Diogo, Pak Oki Riswanda Imawan, dan juga Pak Zainal, yang telah membantu para peserta dalam setiap kegiatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu guru, peserta penyegaran dan asesmen PPG dalam jabatan Universitas Cendrawasih yang sudah semangat mampu menghadapi perubahan sesuai dengan revolusi industri 4.0 dan juga melewati masa-masa sulit ini walaupun kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi baik secara lisan, tulisan maupun tindakan selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.